Tabel saham sheet IPO ini akan memudahkan kita dalam membandingkan dan memilih saham IPO yang akan melantai di bursa. Saat ini mulai marak lagi saham yang akan IPO. Tentunya kita ingin memilih saham yang terbaik dan berpeluang naik harganya. Dengan rangkuman data dalam bentuk tabel seperti ini, kita bisa dengan mudah memilih berdasarkan valuasi dan rasio fundamentalnya. Berdasarkan market cap, cari yang paling besar. Berdasarkan PER atau Price to Earning Ratio, cari yang paling kecil. Berdasarkan DER atau Debt to Earning Ratio, maupun PBV atau Price to Book Value, cari yang paling murah. Selain itu kita bisa melihat underwriter di balik saham IPO tersebut, dan melihat riwayat kinerja suatu underwriter dalam mengawal saham IPO. Hal ini penting sebelum memutuskan untuk ikut membeli saham IPO. Bagaimana cara menggunakan dan mendapatkannya? Mari kita simak videonya. Assalamualaikum trader dan investor saham Indonesia. Jumpa lagi di channel Saham Sheet. Channel yang membahas cara mudah analisa saham dengan menggunakan tabel dari Google Sheet. Pada video kali ini kita akan membahas saham IPO. IPO, atau Initial Public Offering, adalah saat perusahaan pertama kali menjual sahamnya ke publik di pasar saham. Proses ini memungkinkan perusahaan mengumpulkan dana baru untuk pertumbuhan dan memungkinkan investor untuk membeli saham perusahaan yang sebelumnya tidak tersedia untuk umum. Untuk memilih saham IPO, kita harus mengetahui terlebih dahulu informasi tentang perusahaannya, bisnis yang dijalani, prospek perusahaan ke depan, dan kondisi keuangannya seperti aset, valuasi, serta laba dan rugi perusahaan. Selain itu, kita juga harus mengetahui siapa underwriter yang akan mengawal saham IPO tersebut. Underwriter berperan penting dalam keberhasilan proses IPO. Semua informasi tentang perusahaan dapat dilihat di prospektus perusahaan yang tersedia di website AIPO. Pada bulan Juli 2024 ini ada sedikitnya 7 perusahaan yang akan IPO. Membaca prospektus tiap perusahaan, pasti akan banyak menghabiskan waktu. Untuk itu Saham Sheet membuat tabel ringkasan saham-saham IPO, baik yang akan IPO maupun data histori saham yang baru IPO mulai tahun 2023. Tabel ini akan diupdate jika ada IPO baru. Link tabel ini akan dibagikan gratis kepada subscriber channel Saham Sheet. Caranya akan dijelaskan di akhir video ini. Jadi silahkan subscribe dulu channel Saham Sheet, dan simak sampai akhir video ini. Jangan di-skip, supaya tidak gagal paham. Saya akan menjelaskan terlebih dulu cara menggunakan tabel Saham Sheet IPO ini. Tabel ini akan membantu teman-teman dalam pemilihan saham IPO. Oke teman-teman, pertama kita lihat tabel di tab Next IPO. Di sini akan ditampilkan saham-saham yang akan IPO. Pada awal Juli 2024 ini tercatat ada 7 saham yang akan IPO, yaitu Spray, Part, ISEA, Bless, Labs, Golf, dan Guna. Jika sudah selesai IPO maka saham akan hilang dari tabel ini, dan akan masuk ke histori IPO yang akan dibahas kemudian. Saat video ini dibuat, saham Spray sudah bisa dipesan karena sudah memasuki tanggal penawaran. Saham yang sudah bisa dipesan, harganya akan berwarna biru seperti saham SPRE ini. Sementara saham lainnya belum bisa dipesan karena masih dalam masa penawaran awal. Tanggal IPO bisa dilihat di kolom ini. Jika Anda suka bonus waran maka bisa dilihat di kolom waran. Dari ketujuh saham IPO ini, hanya saham Part dan ISEA yang akan memberikan bonus waran. Kemudian kolom underwriter untuk mengetahui siapa sekuritas yang akan mengawal IPO saham tersebut. Underwriter sangat berperan penting dalam keberhasilan proses IPO. Ada underwriter yang bagus yaitu yang memberikan kenaikan harga saham pada hari pertama IPO, tidak langsung jualan dan membanting harga saham. Track record underwriter bisa dilihat pada tabs History IPO. Oke, kita pindah ke tab History IPO.
Di sini kita bisa lihat riwayat saham IPO sejak tahun 2023 sampai hari ini. Dan akan terus diupdate jika ada IPO baru. Di sini bisa dilihat tanggal IPO, harga pertama IPO, harga terakhir saat ini, dan perubahan harga pada hari pertama IPO, apakah naik atau turun, apakah arah atau justru ARB. Kemudian tren 30 hari pertama sejak IPO. Untuk saham IPO tidak disarankan menyimpan untuk investasi terlalu lama, kecuali saham yang benar-benar bagus. IPO Hunter hanya memanfaatkan momentum jangka pendek untuk mencari keuntungan. Jadi kita hanya melihat saham IPO sebulan pertama sejak tanggal diluncurkan. Kemudian kolom harga IPO sampai hari terakhir. Dan kolom maksimum kenaikan harga. Saham IPO dapat memberikan keuntungan dalam waktu singkat, sekaligus juga beresiko tinggi. Dilihat dari historinya ada yang naik tinggi, dan banyak juga yang turun sedalam-dalamnya. Yang paling penting dari tabel ini adalah, kita bisa melihat kinerja underwriter pada suatu saham. Misalnya pada saham spray, underwriter EP, kita filter WEP di tab History. Maka akan keluar semua saham yang pernah dikawal oleh EP. Ada 7 saham. Kita bisa lihat tren 30 hari dan kenaikan hari pertama. Warna biru pada kode saham adalah saham yang ada di papan pengembangan, hijau di papan utama, dan kuning adalah papan akselerasi. Jika tidak suka dengan papan akselerasi, kita bisa pilih papan non-aksel. Maka saham akselerasi akan hilang tidak ditampilkan. Dengan ini kita bisa menyimpulkan sendiri apakah underwriter EP cukup baik dalam mengawal saham IPO. Begitu juga dengan underwriter lain, kita bisa pilih misalnya YJ, yang akan mengawal saham Labs dan Bless. Tinggal pilih UEYJ dan simpulkan sendiri hasilnya. Kembali ke tab Next IPO. Di sini kita juga bisa memilih saham IPO dengan melihat valuasi dan rasio keuangan perusahaan yang sudah dihitung berdasarkan angka yang didapat dari prospektus masing-masing perusahaan. Di sini kita bisa melihat angka market cap, PER, DER, dan PBV perusahaan. Market cap adalah nilai total saham yang beredar dikalikan dengan harga sahamnya. Kita bisa melihat seberapa besar suatu perusahaan dengan melihat market cap-nya. PER atau Price to Earning Ratio adalah perbandingan antara harga saham dengan laba bersih per lembar saham. Saham yang bagus nilai PER-nya di bawah 20 dikategorikan sebagai saham under value atau saham yang murah, sedangkan PER di atas 20 adalah saham yang sudah over value atau harganya sudah terlalu mahal. Sedangkan DER atau Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara hutang perusahaan dengan total modalnya. Makin besar nilai DER, maka hutang perusahaan tersebut makin besar dan kurang baik. Nilai DER yang baik adalah di bawah 100%, di mana nilai modal perusahaan tersebut masih mampu untuk membayar seluruh kewajiban hutangnya. Selanjutnya PBV atau Price to Book Value adalah perbandingan antara harga saham dengan nilai buku perusahaan. Suatu saham dikatakan murah jika nilai PBV-nya di bawah 1, dan dikatakan sudah mahal jika nilai PBV-nya di atas 1. Perhitungan nilai ratio di atas menggunakan harga saham. Jika masih dalam masa penawaran awal diambil dari nilai saham yang tertinggi. Nanti jika sudah didapatkan harga saham IPO yang pasti saat penawaran umum, maka nilainya akan disesuaikan. Perhitungan nilai PBV dihitung dengan memperhitungkan juga dana yang didapat dari IPO. Sekarang jika kita ingin melihat saham dengan market cap yang paling besar, tinggal diurutkan berdasarkan market cap-nya. Maka akan didapatkan bahwa saham Golf mempunyai market cap yang paling besar, yaitu sebesar 4,7 triliun. Jika nilai market cap-nya besar maka akan berwarna hijau. Sedangkan saham spray mempunyai market cap paling kecil, yaitu 100 miliar. Nilai PER saham Golf di atas 20, artinya dilihat dari nilai kemampuan menghasilkan laba, saham Golf sudah terlalu mahal. Namun jika dilihat dari nilai PBV-nya,
masih di bawah 1, artinya saham ini secara PBV masih murah. Nilai positif lainnya adalah nilai DER-nya yang kecil, jauh di bawah 100%. Sekarang kita pilih saham dengan nilai PER terbaik. Kita rubah urutannya berdasarkan PER, maka didapatkan bahwa saham Guna mempunyai PER yang paling kecil. Artinya perusahaan ini mampu menghasilkan laba paling besar dibandingkan dengan harga sahamnya. Nilai PBV juga kecil menandakan harga saham ini masih murah. Sedangkan DER yang rendah, menandakan hutang perusahaan yang kecil. Adalah nilai positif bagi perusahaan. Angka nilai yang berdampak positif bagi perusahaan akan berwarna hijau sedangkan jika nilai negatif akan berwarna merah. Sehingga mudahnya untuk mencari saham yang terbaik adalah mencari saham yang nilainya banyak berwarna hijau. Kalau kita cari saham dengan nilai DER terendah, maka saham Golf adalah saham yang mempunyai hutang terkecil dibandingkan nilai equity-nya. Sedangkan saham PART adalah saham yang paling banyak hutangnya. Sebenarnya hutang yang banyak masih dapat diterima jika hutang tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan laba yang lebih besar. Dalam hal ini kita perlu melihat juga nilai PER-nya. Jika PER kecil maka kemungkinan perusahaan tersebut akan mampu melunasi hutang perusahaannya dari laba yang diterima. Selanjutnya kita akan melihat saham dari PBV. Yang termurah dari nilai PBV adalah Golf dan yang termahal adalah Labs. Tentunya hal ini masih bisa dilihat lagi dari sudut pandang lain, misalnya PBV Golf nilainya kecil karena mempunyai aset yang besar berupa lahan properti. Dan lainnya bisa diriset lebih lanjut. Kolom berikutnya adalah kolom underwriter. Peran underwriter atau UE sangat menentukan dalam menjaga harga saham IPO. Karakter UE dapat dilihat dari histori tren saham sebelumnya yang pernah dipegang oleh UE tersebut. Seperti tadi pernah dibahas, kita bisa melihat kinerja UE dalam mengawal saham IPO di tab Histori IPO. Misalnya kita tertarik dengan saham Guna, kita lihat UE-nya adalah GR. Kita pindah ke tab Histori IPO. Kemudian kita filter UE menjadi GR. Maka akan terlihat saham-saham yang pernah dipegang oleh GR yaitu Area, Kelas, MPXL dan CBPE. Sepertinya GR cukup oke dalam mengawal saham IPO, terlihat dua saham berhasil ARA di hari pertama, yaitu Kelas dan MPXL. Area naik 6% dan CBPE walaupun tidak naik di hari pertama, namun berhasil naik di beberapa hari berikutnya. Dilihat juga dari maksimum kenaikan yang lumayan besar. Kemudian jika kita tertarik pada Golf dan ingin melihat kinerja UE-nya, misalnya UEIF, maka kita filter UE menjadi IF, dan kita lihat UEIF juga cukup oke dalam mengawal saham IPO. Terlihat dari banyaknya warna hijau pada saham yang pernah dipegangnya. Tentunya histori sebelumnya bukan jaminan bahwa hal yang sama akan terjadi di masa yang akan datang. Namun paling tidak kita tahu UE mana yang lebih sering memberikan cuan kepada retail kecil seperti kita-kita ini. Terakhir yang paling penting, sebagai investor kita harus tahu profil perusahaan yang akan kita invest ke dalamnya. Di tabel ini bisa dilihat bidang usaha masing-masing perusahaan, kita bisa melihat kira-kira bidang usaha apa yang mempunyai prospek cerah dan mampu berkembang ke depannya. Ini akan menambah keyakinan kita sebelum memutuskan investasi ke perusahaan tersebut. Setelah mengetahui fungsi dan cara analisa saham IPO dengan tabel saham sheet IPO, tibalah saat yang ditunggu. Bagaimana cara mendapatkan akses tabel ini? Tabel ini akan diberikan gratis kepada subscriber channel ini, sebagai bentuk apresiasi. Juga sebagai uji coba kepada user, jika ada usulan kolom lain yang dibutuhkan bisa tuliskan usulan di komen, supaya tabel ini bisa menjadi sumber informasi yang lebih baik lagi. Tabel ini bersifat interaktif yaitu bisa menjadi screener dan filter, sehingga jika dibagikan sebagai view only, maka user tidak bisa memakai fungsi screener dan filter.
Sebaliknya jika dibagikan kepada setiap user sebagai editor, maka data bisa berubah dan kacau karena bisa dirubah user lain. Solusinya adalah dengan membagikan sebagai view only, kemudian teman-teman membuat salinan atau copy filenya masing-masing. Kekurangannya adalah data di dalamnya tidak akan terupdate jika ada penambahan saham IPO baru. Sudah bingung mendengar penjelasan saya? Mari kita praktekkan. Jadi link tabel akan diberikan di deskripsi. Teman-teman bisa klik link tersebut. Untuk pengguna HP, install aplikasi Google Sheet untuk akses yang lebih cepat. Setelah link diklik, maka akan muncul permintaan akses. Klik Request Access. Permintaan akses akan terkirim ke saya. Tunggu permintaan akses diproses. Akses akan diberikan kepada yang sudah subscribe channel ini. Setelah di-approve, teman-teman bisa membuka file tabel sebagai view only, jadi tidak bisa merubah apapun tabel itu. Supaya bisa berfungsi sebagai filter, maka teman-teman perlu membuat salinan filenya. Dengan menu Make a Copy. Dan beri judul terserah saja. Setelah dibuat copy filenya, maka fungsi filter dan screener siap digunakan. Untuk akses lewat HP, menu untuk membuat salinan copy ada di menu titik 3. Bagikan dan ekspor, kemudian buat salinan. Kasih nama apa saja yang gampang diingat. Setelah itu seluruh fungsi tabel siap digunakan. Untuk tetap mendapatkan update data IPO terbaru, maka bisa dilihat file aslinya di tab tutorial. Teman-teman bisa buat file kopinya lagi jika sudah ada update terbaru. Demikian video kali ini tentang cara memilih saham IPO dengan data tabel saham sheet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.